Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1046 Kematian bagi mereka yang menghalangi jalanku. Saat langit menggantung tinggi di angkasa, Lin Yun melesat melewati jalan-jalan di kota 4 fase. Rambutnya berkibar tertiup angin saat dia melesat keluar kota. Lin Yun sudah keluar. Banyak orang yang memperhatikan Lin Yun, jadi dia secara alami menarik perhatian mereka dengan segera. Sepertinya dia sudah tahu apa yang dilakukan putra alam. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai kota gundukan angin tepat waktu. Berita yang tiba-tiba itu sepertinya mengganggu ritme Lin Yun. Di saat yang sama, banyak sosok yang melesat menembus kegelapan, mengikuti Lin Yun dengan cermat. Kelompok-kelompok itu terdiri dari pengintai alam perang dan para jenius yang baru bangkit yang tidak senang dengan ketenaran Lin Yun. Saat Lin Yun meninggalkan kota, sebuah komet melesat di langit dan menyelimuti Lin Yun. Sebuah kepalan tangan yang berkobar-kobar dengan api yang menyerangnya. Lin Yun hanya melambaikan tangannya untuk menyelesaikan serangan itu. Bunga pemakaman, kenapa kau terburu-buru untuk pergi? Ledakan tawa terdengar saat seorang pemuda berpakaian ungu muncul. Wajah Lin Yun berubah karena dia membayangkan putra alam keilahian Neter menelanjangi Yue Weiwei. Enyahlah, kata Lin Yun dengan niat membunuh dalam nadanya. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dengan mata menyipit. Lin Yun, aura membunuhmu terlalu berat. Aku pernah mendengar tentangmu, jadi aku hanya ingin mengenalmu. Saat dia berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya dan sebuah mutiara ungu yang menyala muncul di depan dahinya. Mutiara kuno itu memancarkan aura tak terbatas dengan api yang deras. Ketika api yang menakutkan menyapu, itu membentuk dinding yang menjulang tinggi di depan Lin Yun. Mutiara itu jelas memiliki asal-usul yang luar biasa karena ditemukan di reruntuhan kuno di jalan surgawi. Lin Yun merasa cemas meskipun tahu bahwa putra alam keilahian bawah sengaja mempermainkannya. Namun, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Yue Weiwei. Bagaimanapun, reputasi seorang wanita lebih penting daripada nyawanya. Tidak peduli apapun, Lin Yun harus bergegas ke kota gundukan angin. Namun, begitu dia memulai perjalanannya, dia bertemu dengan seseorang. Situasinya sangat menyebalkan baginya, yang menyebabkan auranya mengamuk. Aura pembunuh yang sangat padat. Sepertinya alam perang benar menyebutmu iblis. Atas nama surga, aku akan menghukummu atas tindakanmu. Pemuda berpakaian ungu itu berkata sebelum dia menyatukan kedua tangannya. Pada saat ini, mata Lin Yun bersinar dingin, kamu termasuk anjing yang mana? Nether Divinity, Elysium Trigram, atau naga mendalam? Lupakan saja, mati saja. Lin Yun dengan tegas bergerak, melepaskan dengungan pedang yang cemerlang dengan jari-jarinya. Saat aura pedang tak terbatas membumbung tinggi ke langit, Lin Yun menggunakan niat pedang langitnya. Wajah pemuda berpakaian ungu itu berubah. Bagaimanapun, dia telah memperoleh warisan di jalan surgawi bersama dengan mutiara misterius yang bisa dihubungkan dengan Dao. Anehnya, pedang Lin Yun membuatnya merasa jiwanya terkunci dan tidak ada tempat baginya di dunia. Detik berikutnya, dia mengaktifkan mutiara ungu. Api tak terbatas dalam bentuk rune spiritual terkunci menjadi susunan yang rumit. Saat niat pedang Lin Yun mulai bersenandung, dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan semua susunan itu. Namun, mutiara ungu itu tidak biasa, jadi susunannya terus beregenerasi. Pada akhirnya, serangan Lin Yun habis. Ketika pemuda berpakaian ungu melihat pemandangan ini, dia berkata dengan dingin, sepertinya niat pedang langit tidak terlalu mengesankan. Pemuda berpakaian ungu itu merasa berani saat dia kembali ke caranya yang sombong. Penghinaan muncul di matanya saat dia memandang rendah Lin Yun dan tertawa, Lin Yun, tinggallah di sini dengan patuh. Apakah kau ingin pergi ke kota gundukan angin? Bermimpilah. Yue Weiwei adalah seorang wanita cantik yang luar biasa di jalan surgawi dan bahkan para putra alam pun tertarik padanya. Saya yakin banyak orang yang ingin melihat penampilannya tanpa busana. Pria berpakaian ungu itu mulai mengungkapkan sifatnya setelah memblokir niat pedang langit Lin Yun. Itu Zhao Feng. Dia peringkat pertama di peringkat ungu. Kudengar dia mengalami pertemuan yang luar biasa dan memperoleh mutiara roh api. Rupanya, itu memiliki banyak kegunaan selain memperkuat niat apinya. Sepertinya dia tergoda oleh janji putra alam. Banyak orang langsung mengenali pemuda berpakaian ungu itu. Kekuatan Zhao Feng terlihat jelas, terutama dengan mutiara spiritual api.
Mutiara itu telah dimurnikan oleh orang suci di masa lalu dan memiliki banyak tanda spiritual di dalamnya. Jadi semua orang mulai mengkhawatirkan Lin Yun. Jika Anda ingin menghentikan Lin Yun, Anda harus melewati kami. Kelompok Luo Chen yang terdiri dari 3 orang terbang keluar dari kota. Luo Chen adalah orang pertama yang menyerang karena dia telah menyerap sebagian besar warisan yang dia dapatkan dari Istana Naga Biru. Mengangkat kepalanya, dia melepaskan seekor naga, tetapi langsung disempurnakan oleh susunan di mutiara spiritual api. Kekuatan apa? Qin Lin dan Jun Mengcheng dikejutkan oleh pemandangan ini saat mereka dengan cepat terbang ke langit untuk melepaskan warisan mereka dari Istana Naga Biru. Ketika 2 cakar naga merobek langit, mereka menyerbu ke arah Arai. Harus diakui bahwa warisan Istana Naga Biru sangat hebat, tapi Jun Mengcheng dan Qin Lin tidak cukup kuat untuk mengeksekusinya secara keseluruhan. Pemuda berpakaian ungu itu kemudian melemparkan telapak tangannya, saat telapak tangan raksasa yang menyala langsung menghancurkan kedua cakar naga itu. Qin Lin dan Jun Mengcheng memuntahkan seteguk darah. Adegan ini membuat banyak orang di luar kota terkejut karena mutiara itu lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Terima kasih atas bantuannya, tapi biar aku yang menanganinya, kata Lin Yun. Lin Yun tidak meremehkan Zhao Feng dan langsung mengeluarkan niat pedang langitnya. Meskipun dia tidak menggunakan pedangnya, kekuatannya tidak biasa. Lin Yun, kamu hanya peringkat ke-10 di peringkat ungu. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Niat pedang langitmu bahkan tidak ada apa-apanya di depanku. Coba lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Pemuda berpakaian ungu itu sombong terutama setelah menghancurkan serangan kelompok 3 Luo Chen. Lin Yun berada di bawah tekanan yang sangat besar karena dia tahu bahwa mutiara itu tidak biasa. Jika Zhao Feng tidak memiliki mutiara itu, dia mungkin tidak akan berani menghalanginya. Pemakaman bunga. Lin Yun melambaikan tangannya, memanggil pedangnya. Saat dia mengambil pedang itu, cahaya yang menyilaukan bersinar dari dirinya. Saat dia mulai melayang di langit, niat pedang mulai menyembur keluar dari pori-porinya. Dia menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Niat pedang langit Lin Yun pada penguasaan yang lebih besar mengejutkan semua orang. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, dia menyingkirkan semua rune spiritual dan menyerang ke arah Zhao Feng. Wajah Zhao Feng berubah karena dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan mutiara itu. Memuntahkan seteguk darah, Zhao Feng melepaskan semua energi asalnya, mati. Saat mutiara spiritual api terbang ke arah Lin Yun, itu tampak seperti komet yang melesat di langit. Di bawah mutiara spiritual api, ruang angkasa ditekan dan membuat Lin Yun melambat. Sungguh mutiara yang menakutkan. Kudengar tidak mudah untuk memurnikan mutiara roh api. Bahkan jika mutiara ini hanya memiliki 1% dari kekuatan aslinya, itu masih lebih dari cukup untuk menekan Lin Yun. Wajah semua orang berubah, tapi mereka bingung dengan Lin Yun. Jelas, Lin Yun tidak berhenti meskipun di bawah tekanan. Mereka terkejut bahwa mutiara spiritual api bahkan tidak menghalangi Lin Yun. Saat mutiara itu akan turun, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Segera, darah memercik di mana-mana saat pemuda berpakaian ungu itu dipenggal. Begitu saja, kultivator peringkat pertama di peringkat ungu telah mati. Tapi seluruh dunia masih bergetar saat mutiara spiritual api turun ke Lin Yun. Kelompok Luo Chen yang terdiri dari 3 orang berseru karena mereka tahu bahwa Lin Yun akan terluka parah. Tidak bagus. Tidak akan menjadi kabar baik jika Lin Yun terluka parah saat dia melangkah keluar dari kota. Tapi sebelum Lin Yun bergerak, sesosok hitam melintas melewatinya dan melahap mutiara spiritual api. Kemudian, mendarat di bahu Lin Yun. Semua orang dikejutkan oleh kucing gemuk itu. Lin Yun berbalik dan melirik sekilas ke arah Lil Red. Dia tahu bahwa banyak orang mengincarnya, jadi dia berbicara dengan dingin, kematian bagi mereka yang menghalangi jalanku. Bab 1047 Pertumpahan Darah. Lin Yun berbalik dan melirik semua orang sebelum dia pergi. Dia tahu bahwa beberapa orang lagi akan mencoba menghentikannya, tapi kematian Zhao Feng seharusnya membuat mereka berpikir 2 kali sebelum menghalanginya. Jika memungkinkan, dia ingin menghindari lompatan. Tetapi jika ada yang mengujinya, dia tidak akan ragu untuk menjadi kejam. Di kota 4 fase, banyak orang melirik Lin Yun untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun juga, ini mungkin terakhir kali mereka melihatnya. Perjalanan Lin Yun ke kota gundukan angin tidaklah damai. Sepanjang jalan, dia diserang 5 kali. Masing-masing penyerangnya memiliki harta karun yang kuat yang diberikan oleh putra alam atau diperoleh dari reruntuhan. Terlepas dari harta karun yang dimiliki para penyerangnya, mereka segera ditebas. Itu adalah perjalanan yang menjengkelkan,
tetapi juga perjalanan yang berdarah. 3 hari kemudian, Lin Yun muncul di kota gundukan angin. Itu adalah kota kuno yang diduduki oleh putra alam keilahian Nether. Kota itu diselimuti aura yang menakutkan dan berbagai fenomena. Semua orang yang berada di kota itu terkejut karena Lin Yun benar-benar muncul. Lin Yun, kau benar-benar punya nyali, kata seorang jenderal dari salah satu alam perang. Meskipun Lin Yun membantai para jenderal, alam perang tidak kekurangan orang jenius. Para putra alam dapat mengisi kembali kekuatan mereka dengan cepat dengan memberikan para pendatang baru teknik berkultivasi dan harta. Ini juga berarti bahwa para pendatang baru telah mencapai tingkat pendahulu mereka. Selain itu, ada banyak kekuatan yang disembunyikan oleh para putra alam. Itu jelas merupakan formasi yang sangat besar. Sungguh aura yang menakutkan. Tepatnya berapa banyak jenius yang diikat oleh putra alam. Siapa yang tidak akan tergoda oleh janji klan suci? Aku yakin bahkan mereka yang berada di peringkat emas ada di sini. Mereka mungkin tidak memiliki permusuhan dengan Lin Yun, tapi mereka tidak akan mau kehilangan hadiah yang begitu gila. Lin Yun harus berhati-hati. Ada banyak orang di kota yang ingin melihat bagaimana segala sesuatunya akan terungkap. Tapi ketika Lin Yun tiba, dia mengabaikan semua orang yang menunggunya di tembok kota. Bajingan, berhenti di sana. Para putra alam sedang mengadakan majelis pembantaian iblis dan tidak ada yang boleh mendekat tanpa perintahku. Seorang jenderal meraung dari tembok kota saat pasukan alam perang bersiap untuk melawan Lin Yun. Dengan akumulasi aura membunuh mereka, mereka menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tidak ada keraguan bahwa formasi tingkat ini belum pernah terlihat di jalan surgawi. Selain dari alam perang, tidak ada yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Itu sangat kuat sehingga seorang putra alam sendiri akan ditakdirkan untuk mati. Siapa sangka Lin Yun akan memiliki keberanian untuk memasuki kota. Tiba-tiba, aura pedang yang kuat melesat di langit dan menghancurkan gerbang menjadi beberapa bagian. Lin Yun mengabaikan para jenderal dan terus maju. Kamu sedang merayu kematian. Wajah jenderal berpakaian abu-abu itu berubah, tetapi dia hanya mundur ke kedalaman kota. Itu adalah pemandangan yang membingungkan bagi semua orang yang menonton. Seekor kura-kura yang terperangkap di dalam toples. Sepertinya ada instruksi yang diberikan kepada para jenderal oleh putra alam. Kota gundukan angin adalah kota yang megah. Sepertinya putra alam dewa telah mengubah kota gundukan angin menjadi istananya. Ketika Lin Yun melangkah ke jalanan, dia merasakan 3 aura yang kuat. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan bahwa aura itu adalah milik para putra alam. Wajah Lin Yun menjadi gelap saat dia memilih arah. Dia tidak repot-repot menyembunyikan dirinya meskipun dia merasakan aura pembunuh dari banyak orang terkunci pada dirinya. Dia berada di bawah tekanan besar setiap kali dia berjalan ke depan. Semua orang jenius baru di peringkat emas mengendalikan susunan spiritual yang menyulitkan Lin Yun. Jelas, ada beberapa orang spiritualis yang mencoba menutup jalan Lin Yun. Lin Yun tidak perlu berbalik untuk menyadari bahwa jalannya sedang diblokir. Karena dia ada di sini, dia secara alami siap untuk kehilangan nyawanya. Paling tidak, dia akan mewarnai kota gundukan angin dengan darah jika dia tidak bisa menyelamatkan Yue Weiwei. Lin Yun, ini sejauh yang kamu bisa. Jenderal berpakaian abu-abu yang menghentikan Lin Yun sebelumnya telah muncul kembali. Jenderal itu muncul dengan banyak orang lain yang memegang harta rahasia. Selain itu, Lin Yun juga bisa merasakan banyak aura menakutkan yang tersembunyi di gedung-gedung di sisinya. Enyahlah. Lin Yun berteriak tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Ini adalah kota gundukan angin. Lin Yun, lebih baik kau tunjukkan rasa hormat. Jenderal berpakaian abu-abu itu menyipitkan matanya saat aura membunuh muncul di pupil matanya. Udara di depan sang jenderal mulai berubah saat dia berbicara, apakah Anda ingin melihat Yue Weiwei? Yah, kami tidak akan membiarkan Anda. Putra kerajaan memberitahu kami bagaimana Anda memperlakukan He Qianfan. Sebaiknya Anda berlutut sekarang atau kami akan membunuh Anda. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat sekelompok orang di depannya dan berkata, 1 bulan yang lalu, 12 jenderal tewas oleh pedangku di dataran pasir kuning. Akan lebih baik bagi kalian untuk pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pemakaman bunga, sungguh mengesankan. Ingat, ini adalah kota gundukan angin, perkemahan dari putra alam dewa. Tidak ada seorang pun di sini yang takut padamu, kata jenderal berpakaian abu-abu itu dengan dingin. Lin Yun hanya menyapu pandangannya ke arah rombongan di hadapannya dan melanjutkan, kalian bukan berasal dari alam perang. Jika kalian pergi sekarang, aku bisa mengabaikan tindakan kalian. Hahaha. Semua orang yang menghadap Lin Yun tertawa atas sarannya.
Lin Yun, kau memiliki ketenaran di jalan surgawi, tapi siapakah dirimu dibandingkan dengan putra alam? Kamu bahkan tidak pantas untuk membersihkan kaki para putra alam. Kau masih berani mengancamku bahkan ketika menghadapi kematian. Lin Yun, jangan berpikir terlalu tinggi tentang diriku. Mari kita lupakan tentang putra alam dan alam Kunlun untuk saat ini. Ada banyak orang jenius peringkat emas di sini yang tidak bisa kau bandingkan. Lin Yun, kami tidak akan membiarkanmu masuk kecuali kau merangkak sepanjang jalan. Jika kau tidak mendengarkan kami, putra alam keilahian Nether akan menelanjangi kekasih kecilmu. Kudengar dia sangat cantik. Apa kau marah? Jadi apa? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kelompok itu mulai tertawa tanpa rasa takut saat mereka mengejek Lin Yun. Mereka adalah pengikut putra alam, jadi mereka tidak perlu takut. Jenderal berpakaian abu-abu itu melanjutkan ejekannya, Lin Yun, kamu telah menyinggung putra alam, mengapa mereka bersikap sopan padamu? Kamu ditakdirkan untuk mati pada saat kamu menyinggung 3 alam perang. Lin Yun mempertahankan ketenangannya saat dia menatap jenderal berpakaian abu-abu itu. Kemudian, dia mengetukkan jarinya pada penghalang, karena kalian tidak mau mundur, kalian bisa mati begitu saja. Begitu saja, penghalang itu hancur berkeping-keping. Wajah jenderal berpakaian abu-abu itu berubah, tapi dia tidak panik. Dia hanya mengeluarkan cakram emas dan melemparkannya ke arah Lin Yun. Cakram teratai emas. Para penonton terkejut. Meskipun cakram itu adalah replika, namun tetap memiliki asal-usul yang luar biasa. Di saat yang sama, para jenius di sisi jenderal berpakaian abu-abu juga mengeluarkan harta karun mereka yang dihadiahkan oleh putra alam. Gejolak dari harta karun itu sangat menakutkan. Jelas, mereka memiliki kekuatan untuk bertindak dengan berani di depan Lin Yun. Lil, Red. Lin Yun meraung. Lil, Red, yang berada di bahu Lin Yun, memuntahkan api deras dari mutiara spiritual api yang sebelumnya ditelannya. Detik berikutnya, lautan api menyelimuti semua orang. Kemudian, Lin Yun berjalan mendekat dan mulai memancarkan sinar pedang yang menyilaukan. Dia mengayunkan pedang langitnya dengan maksud untuk penguasaan yang lebih besar yang hanya bisa dilakukan oleh para Empire. Ketika Lin Yun mendorong niat pedang langitnya hingga batasnya, jenderal berpakaian abu-abu itu menjadi ketakutan. Pada saat ini, teratai cakram emas sedang ditekan oleh mutiara spiritual api. Tidak, jangan mendekat. Lin Yun mengabaikan teriakan itu dan mengulurkan tangan kirinya. Tangannya mendarat di dada jenderal berpakaian abu-abu saat dia menghancurkan serangan jenderal itu. Orang ini ingin membuatku merangkak. Kemudian, sinar pedang Lin Yun membelah kepala sang jenderal. Darah segar tumpah di mana-mana saat pedang Lin Yun mendominasi musuh-musuhnya. Mengandalkan niat pedang langitnya saja, Lin Yun menebas semua serangan yang diarahkan padanya. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah sementara kepala berguling di mana-mana. Lin Yun sudah memberi mereka kesempatan untuk hidup, tapi mereka bersikeras memaksakan kehendak. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan dia karena memulai pembantaian. Sinar pedang bermekaran dengan terang saat semua orang gagal menahan serangan. Bunga pemakaman, maafkan aku. Para putra alam memaksa saya untuk melakukan ini. Beberapa orang berlutut untuk memohon ampun, tapi sudah terlambat. Lin Yun akan membantai semua orang yang mengejeknya dan berani berbicara tentang Yue Weiwei. Begitu saja, Lin Yun berjalan melewati tumpukan mayat di tanah. Bab 1048 tak terkalahkan. Pembantaian semua orang jenius yang bergabung dengan putra alam benar-benar tidak terduga. Buntutnya tampak seperti neraka di bumi saat Lin Yun berjalan melewati tumpukan mayat. Pada saat ini, Lin Yun berjalan melalui jalan yang sunyi. Dia bisa mendengar keributan di tembok kota dan aura menakutkan yang datang dari para putra alam. Dia bisa merasakan bahwa mereka sedang menunggunya merangkak masuk. Dia juga bisa merasakan banyak ahli yang bersama dengan para putra alam yang membentuk blokade. Lin Yun hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin melibatkan orang lain dalam konflikku dengan putra alam. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau pergi. Jika tidak, aku tidak bisa disalahkan karena membunuh salah satu dari kalian. Lin Yun berbicara terang-terangan pada kerumunan orang sementara dia menanamkan pedangnya dengan niat pedang langit. Pada saat ini, tidak ada yang berani menatap mata Lin Yun yang mendominasi. Hati mereka berdenyut keras pada kesombongan Lin Yun. Wow, meremehkan kami. Haha. Sebuah suara eksentrik terdengar dari kerumunan. Seorang pemuda berpakaian putih bersembunyi di tengah kerumunan. Dia mungkin berhati-hati, tapi dia tidak tahan dengan sikap Lin Yun. Lin Yun tidak bereaksi setelah mendengar pemuda itu. Sebaliknya, dia melepaskan niat pedang langitnya sepenuhnya.
Dengan setiap langkah yang dia ambil, awan berjatuhan di langit sementara dengungan pedang bergema. Pada saat ini, semua jenderal memasang ekspresi jelek. Mereka ditugaskan untuk menjaga tempat ini setelah menerima manfaat dari putra alam, jadi mereka membuat sikap. Secara alami, mereka berpikir bahwa para putra alam akan dengan mudah membunuh Lin Yun dan mereka tidak perlu bekerja terlalu keras. Namun, mereka menjadi cemas setelah berhadapan dengan Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia sudah membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Sampai saat ini, Lin Yun tidak pernah kalah dalam pertarungan di jalan surgawi. Selain itu, dia membunuh semua jenderal di dataran berpasir kuning. Jadi ketika Lin Yun memutuskan untuk melangkah maju, kerumunan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Sungguh perkasa. Kau masih berani bertindak dengan kesombongan seperti itu bahkan ketika menghadapi kematian. Lin Yun, ini adalah kota gundukan angin, wilayah para putra alam. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Jika kau berlutut, para putra alam mungkin akan mengampuni nyawamu, kata pemuda berpakaian putih itu dengan suara yang menakutkan dengan keengganan di matanya. Pada saat yang sama, dia terus bergerak di dalam kerumunan untuk mengubah posisinya. Karena kata-katanya, mereka yang ragu-ragu mulai menatap Lin Yun dengan keserakahan. Bagaimanapun, janji yang diberikan oleh putra alam terlalu besar untuk diabaikan. Siapa yang bicara? Lin Yun berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa untuk menanyai kami? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau tak terkalahkan sendirian? Suara pemuda berpakaian putih itu terus bergema. Mengapa saya datang jika saya tidak memiliki hati yang tak terkalahkan? Lin Yun tiba-tiba melihat ke suatu arah dan mengetukkan jarinya. Sinar pedang yang cemerlang melesat keluar dari jarinya dan menembus dahi pemuda berpakaian putih itu. Begitu saja, pemuda itu kehilangan nyawanya saat mayatnya menghantam tanah. Sebagai pemimpin dari alam yang lebih tinggi, pemuda itu tidak bisa menerima seseorang dari alam yang lebih rendah menerima ketenaran seperti itu. Jadi dia mencoba menghasut orang banyak untuk membunuh Lin Yun. Namun, dia dibungkam dalam sekejap mata. Langkah Lin Yun telah sepenuhnya mengungkapkan dominasinya. Karena dia berada di pos pemeriksaan terakhir sebelum mencapai putra alam, dia ingin mengintimidasi seluruh kerumunan. Enyahlah. Lin Yun berkata dengan dingin. Kesabarannya telah habis dan aura membunuhnya semakin kuat. Selain para jenderal, para jenius lainnya memiliki sedikit ketakutan di wajah mereka. Lin Yun hanya memandang mereka dengan kasihan karena mereka digunakan sebagai alat putra alam. Semua orang di kerumunan setidaknya berada di peringkat ungu dan mereka tidak mau mundur. Kemudian lagi, mereka tidak pantas dikasihani Lin Yun karena mereka berani menghalangi jalannya. Pemakaman bunga, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Sinar emas melesat turun dari langit dan seorang pemuda yang membawa pedang muncul. Yang Suo dari peringkat emas. Semua orang memiliki kegembiraan di wajah mereka karena Yang Suo berada di peringkat ke-18 di peringkat emas. Meskipun dia tidak sekuat putra alam, dia tidak jauh lebih lemah. Tiba-tiba, sinar emas lain turun dari langit. Kali ini, seorang pemuda berpakaian putih yang membawa tombak di punggungnya muncul. Ouyang Yu dari peringkat emas. Pada saat ini, banyak orang turun dari langit. Ni Feng dari peringkat emas. Zhao Xiki dari peringkat emas. Su Zilin dari peringkat emas. Liu Feiyu dari peringkat emas. 6 jenius dari peringkat emas telah muncul. Masing-masing dari mereka memiliki keberuntungan besar di jalan surgawi dan telah menunggu kesempatan untuk melawan Lin Yun. Mereka juga merupakan sumber ketegangan di kota 4 fase. Di mata mereka, Lin Yun mencapai puncaknya terlalu dini di jalan surgawi. Bagaimanapun juga, banyak orang jenius yang berhasil masuk ke peringkat emas dan membayangi cahaya Lin Yun. Tapi untuk beberapa alasan, Lin Yun lebih populer meskipun memiliki peringkat yang lebih rendah. Sedikit banyak itu menjengkelkan, jadi tidak mengherankan jika banyak orang yang tidak senang dengan Lin Yun. Berlutut. Ada perintah dari putra alam bahwa kau harus merangkak ke alun-alun, kata salah satu orang jenius dengan peringkat yang lebih tinggi. Fakta bahwa kau berani datang sendirian membuktikan keberanianmu. Tidak akan ada yang berani mengejekmu karena kamu sudah sampai sejauh ini. Tidaklah memalukan jika kau berlutut di hadapan putra alam. Bagaimanapun, Anda telah menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak Anda singgung, kata Ouyang Yu. Lin Yun, jangan paksa kami untuk bergerak. Itu hanya akan berakhir buruk bagimu, kata Zhao Xiki. Adapun kerumunan orang, mereka merasakan kegembiraan atas kedatangan pendatang baru. Kegembiraan memenuhi mata mereka karena Lin Yun sudah ditakdirkan.
Lin Yun hanya melirik para pendatang baru sebelum tertawa, seperti yang saya katakan, siapapun yang berani menghalangi saya akan mati. Ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang peringkat. Kemudian, Lin Yun mengangkat tangannya saat sinar pedang bersinar seperti matahari yang cerah. Dia akan membantai seluruh peringkat emas hari ini. Bab 1049 Pertumpahan Darah Peringkat Emas. Lin Yun berada di blokade terakhir, jadi dia tidak ragu-ragu untuk menyerang semua orang jenius yang hadir. Dia tidak memiliki kesabaran lagi untuk siapapun yang menghalangi jalannya. Ketika dia melayang ke langit, bunga Ziyuan mekar dengan setiap langkah yang dia ambil. Selain itu, dia memancarkan cahaya ilahi dari pohon langit biru yang ada di belakangnya. Lin Yun mendorong jurus-jurus pedangnya sampai ke batasnya. Bunga Ziyuan yang bermekaran tampak abadi, yang mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu kuat yang berhubungan dengan pedang. Dalam sekejap mata, pohon langit biru tumbuh dengan keras dengan tambahan niat pedangnya. Seketika, lebih banyak bunga bermekaran di pohon itu. Tidak bagus. 6 jenius peringkat emas merasakan aura pembunuhan yang deras mengalir ke arah mereka. Menghadapi serangan Lin Yun, mereka tidak ragu-ragu untuk mundur. Pedang Dao dikenal sebagai Dao terkuat dalam hal penyerangan, dan tidak banyak orang yang bisa menyaingi pendekar pedang dalam kultivasi yang sama. Meskipun para jenius berhasil mundur tepat waktu, para jenderal perang tidak seberuntung itu. Faktanya, seorang jenderal dipukul ketika Lin Yun mengangkat tangannya. Beberapa sinar pedang merobek-robek sang jenderal, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Yang mengejutkan, kekuatan Lin Yun telah melampaui imajinasi semua orang. Siapa lagi selain seorang putra alam yang bisa membunuh seorang jenderal dengan lambaian tangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Detik berikutnya, langit dan bumi bergetar saat fenomena yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Para jenius peringkat emas melepaskan serangan balik mereka. Ouyang Yu adalah orang pertama yang menyerang sambil memegang tombak di punggungnya. Saat tombaknya merobek udara, tombak itu berubah menjadi naga es yang mengirimkan hawa dingin ke sekelilingnya. Pada saat yang sama, Zhao Siki yang berada di peringkat emas menyerang. Mengangkat matahari di atas kepalanya, dia membuat semua penonton muntah darah. Bersamaan dengan itu, bulan yang cerah muncul di belakang Lin Yun yang memancarkan keharuman bunga. Dengan lambaian tangannya, Lin Yun mencabik-cabik naga es itu dengan bulannya yang bercahaya. Dominasi mutlak. Lin Yun tidak berhenti saat dia melemparkan pukulan lain. Kali ini, matahari dengan cahaya keemasan menyerang para jenius peringkat emas. Saat matahari Lin Yun berbenturan dengan matahari yang lain, angin bertiup kemana-mana. Kemudian, pukulan Lin Yun menghantam dada Zhao Siki tepat di dada. Segera, gelombang kejut besar dikirim ke sekeliling yang membuat para jenius lainnya terbang. Perlahan tapi pasti, semua orang menjadi terintimidasi oleh kekuatan Lin Yun. Kekuatannya sangat menakutkan saat dia berganti-ganti antara niat pedang langit, tinju matahari ilahi, dan tinju bulan ilahi. Di bawah serangan ini, Zhao Siki terluka parah. Lin Yun tidak menahan diri saat dia memadukan teknik bela diri roh sucinya dengan niat pedang langitnya. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, jadi dia dengan dominan menyapu semua orang secepat yang dia bisa. Para putra alam ingin aku merangkak ke alun-alun. Kesempatan besar. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati. Para penyerang berada di ambang kehancuran karena kekuatan Lin Yun membuat mereka merasa putus asa. Yang Suo akhirnya bergerak. Dia adalah yang terkuat di antara 6 orang jenius, dan dia adalah orang pertama yang muncul di hadapan Lin Yun. Dasar semut rendahan, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sombong. Setelah memanifestasikan cakar yang menyala, Yang Suo menikam ke arah kepala Lin Yun. Dia menggunakan teknik rahasia yang sangat kuat yang mendorong batas-batas teknik bela diri keberuntungannya. Orang bahkan bisa melihat jejak teknik bela diri roh suci dalam serangan Yang Suo. Mata Lin Yun mulai berkedip-kedip karena teknik rahasianya sangat kuat. Jika dia tidak memiliki tinju bulan matahari dewa, dia mungkin akan kesulitan melawan cakar itu. Jelas, peringkat emas dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa. Mengangkat tangannya, Lin Yun mengeluarkan segel pemecah matahari ilahi dan memanifestasikan gagak emas asli. Tidak seperti Yang Suo, Lin Yun mengeluarkan roh suci yang asli. Diselimuti cahaya, Lin Yun tampak seperti dewa dengan bunga Ziyuan yang menjulang tinggi di belakangnya. Wajah Yang Suo berubah ketika Lin Yun tidak terpengaruh oleh serangannya. Anehnya, Lin Yun mampu menangkis serangannya dan menerjang maju. Serangan Lin Yun membuat wajah Yang Suo berubah saat Yang Suo dengan cepat mundur. Para jenius peringkat emas lainnya memanfaatkan momen ini dan mengepung Lin Yun.
Namun, segala macam fenomena mulai muncul saat Lin Yun bertransformasi antara gagak emas dan Phoenix perak. Dengan mudah, dia berpindah-pindah di antara semua orang yang berada di peringkat emas. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Para jenius peringkat emas menjadi pucat saat Lin Yun membuat mereka kelelahan. Yang Suo, yang dipaksa mundur, menyerang sekali lagi dengan burung Phoenix kuno yang terbang keluar dari lautan api. Itu sudah memiliki garis besar roh suci, yang menunjukkan betapa luar biasanya dia. Dia mungkin tidak sekuat putra alam, tapi dia adalah seorang ahli yang kuat. Menghadapi para jenius lainnya, Lin Yun terkejut dan terlempar. Kesalahan yang dilakukannya membuat para jenius peringkat emas senang saat mata mereka berbinar dengan niat membunuh. Dia bukannya tak terkalahkan. Semuanya, serang bersama. Kita bisa menekannya. Dia tidak bisa menghadapi kita semua bersama-sama. Itu benar. Dia tidak bisa menangani serangan Yang Suo. Apakah dia akhirnya akan kalah? Para jenderal dan jenius lainnya bersukacita saat niat membunuh muncul kembali di dalam diri murid-murid mereka. Mereka mengumpulkan keberanian mereka, yang mudah karena para jenius peringkat emas menahan Lin Yun. Semua orang mulai melepaskan serangan mereka tanpa syarat. Ketika Yang Suo melihat ini, matanya berkedip-kedip dengan keraguan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Yun memiliki sarana untuk melampaui keberuntungan, tetapi untuk beberapa alasan Lin Yun menahan diri. Tapi selama mereka bisa melukai Lin Yun, tidak masalah dia menahan diri. Ketika para jenius peringkat emas lainnya mulai menyerang, mereka melepaskan kekuatan yang setara dengan Lin Yun di dataran berpasir kuning. Oh, mereka benar-benar memiliki beberapa kartu truf, gumam Lin Yun sebelum melayangkan pukulan. Saat gagak emas dan Phoenix perak mekar di tinjunya, dia menghadapi serangan semua orang. Namun, Lin Yun masih belum menggunakan tinju Dewa Matahari Bulan. Dari tabrakan langsung, Lin Yun terlempar terbang. Sementara itu, wajah lawan-lawannya pucat karena butiran keringat jatuh dari dahi mereka. Meskipun berkeringat, semua orang tersenyum ketika Lin Yun terbang. Ini berarti Lin Yun tidak benar-benar tak terkalahkan. Cepat atau lambat, mereka bisa mengalahkannya. Su Zilin berbicara dengan dingin pada Lin Yun, sepertinya kamu tidak sehebat yang dikabarkan. Kau pikir kau bisa bersaing dengan putra alam dengan hanya kekuatan sebanyak ini? Betapa naifnya. Lin Yun, berlutut dan memohonlah. Ouyang Yu meraung pada Lin Yun dengan marah. Lin Yun hanya mendarat di atap dan melirik ke arah kerumunan, kalian tidak tahu bahwa kalian memiliki satu kaki di dalam kubur. Tiba-tiba, Yang Suo merasakan aura berbahaya. Mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa pohon langit biru di belakang Lin Yun telah tumbuh menjulang tinggi. Pada saat ini, bunga Ziyuan yang mekar di pohon itu berkelap-kelip seperti bintang. Fenomena yang mengejutkan itu membuat semua orang merinding. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa gerakan mereka telah dibatasi. Pada saat ini, semua orang tampak ketakutan. Tidak. Semua orang mulai memohon untuk hidup mereka. Lin Yun tidak merasa kasihan saat dia menggesekkan jari-jarinya di udara. Seketika, darah memercik di mana-mana saat semua orang terpotong menjadi dua. Lin Yun telah melepaskan bentuk kedua dari tiga pembagian surgawi. Menyatu dengan teknik bela diri roh suci, dia menciptakan hasil yang tidak terduga. Yang harus dia lakukan adalah menunggu bunga Ziyuan mekar. Saat itu juga, semua orang mati. Kemudian, Lin Yun berjalan ke alun-alun di mana para putra alam sedang menunggu. Bab 1050 Aku datang sesuai keinginanmu. Alun-alun kota gundukan angin dipenuhi oleh banyak orang jenius yang ingin menyaksikan majelis pembantaian iblis. Pei Sue duduk di sebelah putra alam diagram kekaisaran. Dia dengan gugup mengawasi gerbang. Tidak mungkin dia bisa santai karena putra alam Dewa Neter mengirim 6 jenius dari peringkat emas, 10 jenderal dari alam perang, dan puluhan kultivator dari alam yang lebih tinggi. Setiap orang luar biasa dan memiliki harta karun yang dihadiahkan oleh putra alam. Bahkan tanpa para jenius peringkat emas, banyaknya harta karun akan membuatnya mudah untuk membunuh Lin Yun. Jadi dengan para jenius peringkat emas, menekan Lin Yun akan menjadi sangat mudah. Ada sebuah pilar raksasa di tengah alun-alun yang memiliki seorang wanita berpakaian merah di dasarnya. Rambutnya tergerai dan tubuhnya terikat dengan belenggu. Setiap kali dia bergerak, petir akan menyambar-nyambar di tubuhnya. Belenggu petir. Wajah Pei Sue berubah saat dia melihat belenggu pada Yue Weiwei. Dia merasa takut karena belenggu itu memiliki lambang suci yang akan meledak dengan energi petir kapan saja tawanannya berontak. Petir itu akan menusuk ke dalam tubuh tawanan seperti ular berbisa dan menyiksa tawanan tersebut. Jadi, semakin Yue Weiwei meronta, semakin menyakitkan baginya.
Belenggu itu dimaksudkan untuk menghancurkan kehendak seseorang dan menanamkan benih ketakutan di dalam diri mereka. Itu adalah metode penyiksaan yang sangat kejam. Karena belenggu tersebut, Yue Weiwei berspekulasi bahwa putra alam keilahian Nether tidak berniat untuk membunuhnya. Nether Divinity, Elysium Trigram, dan putra alam naga yang mendalam duduk di bagian atas alun-alun sambil mengobrol dengan santai dengan para tamu yang datang. Ada banyak orang yang berkumpul di alun-alun yang diundang oleh putra alam. Beberapa duduk sementara yang lain terpaksa berdiri. Itu Yue Weiwei. Dia benar-benar seorang wanita cantik di jalan surgawi. Tidak heran Lin Yun bersedia datang ke kota gundukan angin untuknya, tapi sayang sekali. Para putra alam sengaja memikat Lin Yun. Jika aku jadi dia, aku tidak akan datang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Putra alam dewa mengatakan bahwa dia akan menelanjangi Yue Weiwei di depan umum jika Lin Yun tidak muncul. Sungguh brutal. Diskusi terdengar di alun-alun, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Mereka tidak ingin didengar oleh putra alam. Lin Yun adalah orang yang tidak diunggulkan di jalan surgawi, dan ada kemungkinan besar bahwa dia mungkin bisa mengancam putra alam jika dia menjalani pembaptisan danau suci spiritual. Namun, ketidaksabarannya berarti dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Dia masih terlalu tidak berpengalaman untuk menghadapi skema para putra alam. Meskipun semua orang tahu bahwa Lin Yun berhasil membantai jalan masuk ke alun-alun, tidak ada yang menaruh harapan besar padanya. Beberapa saat yang lalu, 6 orang jenius yang berada di peringkat emas telah pergi untuk menghadapi Lin Yun. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas, mereka telah menerima banyak manfaat dari para putra alam. Sekali lagi, fondasi dari alam perang sedang dalam tampilan penuh. Ada desas-desus bahwa alam perang telah mengambil sebagian besar warisan di jalan surgawi. Mereka juga akan mengincar mereka yang menerima kekayaan besar, seperti Lin Yun. Tulang sejati naga biru miliknya telah menarik perhatian banyak putra alam. Tentu saja, mereka akan menggunakan dasar mereka dan berjanji untuk mendorong orang lain untuk mengincar Lin Yun. Para putra alam duduk bersama sambil memasang ekspresi acuh tak acuh. Putra alam naga yang mendalam melirik Yue Weiwei dan berkata, bukankah sedikit terlalu brutal untuk menggunakan belenggu petir padanya? Lagi pula, bahkan putra alam pun tidak tahan dengan siksaan belenggu guntur. Dia benar-benar tidak tahu mengapa putra alam keilahian Nether menggunakannya pada Yue Weiwei. Yang terpenting, dia tahu bahwa putra alam keilahian Nether ingin menaklukkan Yue Weiwei. Apakah dia tidak takut Yue Weiwei akan membencinya karena menggunakan metode ini? Putra alam keilahian Nether telah bersikap baik padanya. Namun, dia menolak niat baiknya. Jadi dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kekejamannya. Belenggu guntur akan membuatnya takut dan menghormati putra alam keilahian bawah. Kemudian, pemandangan Lin Yun merangkak ke alun-alun akan menghancurkan keinginannya, senyum putra alam Trigram Elysium. Permainan baru saja dimulai. Putra alam keilahian Nether menjawab dengan tenang sambil tersenyum ceria. Sama seperti kuda jantan yang harus dipatahkan, dia pada akhirnya akan tunduk di hadapanku. Jika cara ini tidak berhasil, aku punya beberapa cara lain untuk membuatnya tunduk. Lingkungan menjadi hening saat niat majelis pembantai iblis terungkap. Para putra alam mencari alasan untuk berurusan dengan Lin Yun. Seperti yang saya pikirkan. Putra alam diagram kekaisaran tersenyum sambil menenggak anggurnya. Dia berbalik untuk melihat Pei Sue dan berkata, ini jebakan. Tidak mungkin putra alam keilahian Nether akan membunuh Yue Weiwei. Hanya Lin Yun yang akan jatuh dalam skema ini. Kemudian lagi, tidak ada seorang pun di sini yang akan menyelamatkan Yue Weiwei jika mereka berada di posisinya. Dia secara alami berbicara tentang putra alam lain. Pei Sue tertegun, jadi dia menjawab, dia bukan supit. Dia hanya khawatir dia akan menderita. Ini benar-benar tidak serumit yang Anda pikirkan. Haha, benarkah begitu? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bukankah dia akan dipaksa berlutut? Mata putra alam diagram kekaisaran berkedip-kedip saat dia memeriksa putra alam lainnya. Mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan, tetapi juga untuk buah darah ilahi Yue Weiwei dan tulang sejati naga biru Lin Yun. Jika ada kesempatan, tidak ada dari mereka yang akan ragu untuk memperebutkan harta karun itu. Namun, 6 orang jenius peringkat emas membuat langkah pertama. Anehnya, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menghabisi Lin Yun. Putra alam keilahian Nether melirik Yue Weiwei, yang memelototinya dengan kebencian dan rasa jijik di matanya. Dia mengerutkan kening karena dia masih berjuang bahkan saat ini. Mari kita lihat seberapa besar perjuanganmu saat Lin Yun merangkak ke alun-alun.
Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai bertanya-tanya mengapa 6 jenius peringkat emas membutuhkan waktu begitu lama. Tapi saat pikiran bingung diungkapkan, sebuah fenomena muncul di langit dengan pohon langit biru yang menjulang tinggi. Pohon itu dihiasi dengan bunga ziyuan yang membuat semua orang tercengang. Ditambah lagi, ada pedang langit yang kuat di kejauhan. Dari jauh, semua orang bisa mengetahui betapa kuatnya niat pedang itu. Itu sangat kuat sehingga beberapa orang kehilangan kendali atas pedang mereka. Sungguh niat pedang yang kuat. Apakah itu maksud pedang langit yang legendaris? Sungguh menakutkan. Ledakan niat pedang langsung menarik perhatian semua orang. Begitu saja, semua orang menyaksikan sinar pedang melesat di langit. Itu sangat bersinar sehingga semuanya memucat jika dibandingkan. Kemudian, alun-alun mulai bergetar saat aura pedang menyapu semua yang ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, 6 aura yang kuat menghilang ke udara. Pikiran yang menakutkan mulai terbentuk di benak semua orang. Apakah 6 jenius peringkat emas kehilangan nyawa mereka? Tapi saat semua orang merasa ragu, sebuah pedang yang kuat dan tajam meraung. Tanpa tanda-tanda, seberkas cahaya turun ke alun-alun. Seorang pemuda yang membawa kotak pedang di punggungnya perlahan-lahan muncul. Pada saat ini, dia memancarkan aura kuat yang menghantam hati semua orang. Semua orang bisa mendengar dengungan pedang bergema di telinga mereka saat mereka melihat Lin Yun yang diselimuti aura yang kuat. Ini adalah aura yang telah dia bangun dengan membantai semua orang jenius di sepanjang jalan. Akhirnya, dia telah mencapai puncaknya. Dia menyapu tatapannya pada Yue Wei, yang terikat pada pilar dan aura membunuh mulai mendidih di pupil matanya. Melihat putra alam keilahian neter, Lin Yun berkata dengan dingin, "Aku di sini." Darahnya mendidih karena amarah saat dia berjanji untuk membunuh semua orang. Jika dia tidak bisa membuat 3 alam perang menjadi kacau, dia tidak bisa menyelesaikan kemarahannya yang mendidih.